Kamu mungkin nggak sadar, tapi orang yang pernah ninggalin kamu itu sekarang diam-diam memperhatikan kamu lagi. Dia lihat kamu makin mandiri, makin stabil, dan makin bahagia tanpa dia. Tapi yang dia rasakan sekarang bukan cuma sekadar penyesalan, lebih dalam dari itu. Ada perasaan kagum, ada rasa bersalah, bahkan mungkin keinginan untuk kembali memulai sesuatu. Tapi apa benar dia menyesal? Atau hanya iri melihat kamu berhasil tanpa bantuannya? Halo semua, selamat datang di channel aku Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema apa pandangan orang yang sudah meninggalkan kamu ke kamu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Waktu dia ninggalin kamu dulu, dia mungkin merasa sedang melakukan hal yang benar. Mungkin dia pikir itu pilihan paling rasional. Dia merasa hubungan kalian sudah terlalu rumit, terlalu banyak hal yang enggak lagi sejalan. Ada kalanya dia merasa jenuh, merasa terbebani, merasa ingin bebas. Dan pada akhirnya dia memutuskan untuk pergi, meninggalkan semuanya, termasuk kamu yang selama ini selalu berusaha bertahan. Di kepalanya, kepergiannya adalah sesuatu yang harus dilakukan. Mungkin dia merasa kamu akan tetap diam di tempatmu, tersesat tanpa arah. Dia bayangkan kamu bakal kehilangan arah, terpuruk, dan berpikir untuk mengejar dia kembali. Ada sisi dari dirinya yang mungkin berharap kamu akan tetap nungguin, tetap peduli, tetap mencintai meski tanpa kehadirannya. Tapi ada satu hal besar yang dia salah perhitungkan. Dia mengira kamu lemah tanpanya. Padahal, justru dari kehilangan itulah kamu menemukan kekuatanmu yang sesungguhnya. Kamu nggak tinggal diam, kamu bangkit. Meskipun awalnya berat, iya, kamu sempat ngerasa dunia runtuh. Malam-malam penuh tangis, siang hari penuh pura-pura kuat. Kamu berusaha menyibukkan diri, menutupi luka dengan senyuman, tapi di balik semuanya, kamu tahu luka itu nyata. Tapi hari demi hari berlalu dan tanpa sadar, kamu mulai membangun dirimu lagi. Perlahan tapi pasti. Dari puing-puing yang dia tinggalkan, kamu mulai merakit ulang fondasi hidupmu. Kamu belajar mencintai diri sendiri, belajar memeluk luka, bukan mengusirnya. Kamu menyadari bahwa selama ini kamu terlalu sering memberi tanpa pernah diminta untuk menerima. Bahwa kamu layak untuk dicintai, bukan hanya dimanfaatkan. Bahwa cinta itu harus saling menguatkan, bukan melemahkan. Dan dari titik paling gelap dalam hidupmu, kamu bangkit dengan sinar baru yang jauh lebih terang dari sebelumnya. Sementara itu, dia mulai memperhatikan kamu dari kejauhan. Awalnya mungkin cuma sekadar kepo, cek story, lihat postingan, tanya kabar diam-diam lewat teman. Tapi makin lama, rasa penasarannya berubah jadi perasaan lain. Ada decak kagum yang dia tahan dalam diam. Ada kebingungan, karena ternyata kamu nggak hancur. Kamu justru bersinar. Kamu tumbuh, berkembang, berubah. Dan semua itu kamu lakukan tanpa dia. Dia mulai sadar, semua yang dulu kamu berikan, perhatian kecil, pelukan hangat, pesan-pesan pagi, kesabaranmu yang luar biasa, caramu memahami meski kamu sendiri nggak selalu dipahami, itu semua bukan hal sepele. Kamu pernah memberikan semuanya dengan tulus tanpa syarat. Tapi sayangnya, semua itu dia anggap biasa. Dan sekarang, ketika semua itu nggak lagi ada, dia mulai ngerasa benar-benar kehilangan. Kamu nggak lagi jadi orang pertama yang dia temui saat sedih. Kamu bukan lagi tempat dia pulang saat dunia terasa terlalu berat. Sekarang semua itu udah nggak bisa dia akses semudah dulu. Dan dia sadar, kamu dulu bukan hanya pasangan, kamu adalah rumah. Tempat di mana dia bisa jadi dirinya sendiri, tanpa topeng. Tapi sekarang rumah itu udah nggak lagi terbuka untuk dia. Dalam hati, dia mulai berpikir, kamu adalah kesempatannya yang paling besar dan paling dia sia-siakan. Kamu punya visi. Kamu tahu kemana hidup kamu mau dibawa. Kamu bukan hanya hidup untuk hari ini, kamu punya mimpi. Dan lebih dari itu, kamu adalah tipe orang yang bisa diajak tumbuh bareng.
yang bisa diajak susah bareng, bukan cuma enak bareng, tapi dulu dia malah cari hal-hal di luar kamu. Dia kejar ilusi yang dia kira akan bikin dia lebih bahagia. Dan sekarang, ketika dia lihat kamu yang sudah stabil, yang sudah bisa berdiri tegak sendiri, dia hanya bisa berkata dalam hati, seandainya. Dan yang paling bikin dia nggak tenang, kamu terlihat bahagia tanpa dia. Bukan sekadar bahagia yang dipaksakan, tapi bahagia yang tulus. Bahagia yang datang dari rasa damai. Kamu terlihat lebih ringan, lebih lapang. Senyummu nggak lagi tergantung pada validasi orang lain. Kamu nggak lagi butuh pembuktian. Kamu nggak butuh lagi dicintai untuk merasa cukup. Karena sekarang kamu sudah mencintai dirimu sendiri. Dan dari kejauhan, dia hanya bisa mengamati. Ada rasa senang, tapi juga cemburu. Karena ternyata kebahagiaan kamu bukan lagi tentang dia. Padahal, jauh di dalam dirinya, masih ada keinginan untuk kembali. Masih ada hasrat untuk memperbaiki, untuk bicara dari hati ke hati. Tapi dia tahu, sekarang semua itu udah nggak sederhana. Hubungan kalian bukan lagi halaman yang bisa dia buka kapanpun dia mau. Buku itu sudah ditutup. Atau bahkan, sudah kamu ganti dengan bab baru. Sekarang kamu jauh lebih mau hati-hati. Kamu nggak lagi gampang percaya. Kamu udah ngerti nilaimu sendiri. Dan kamu nggak akan sembarangan membiarkan siapapun menginjaknya lagi. Dia tahu, kamu sudah bukan orang yang sama seperti dulu. Dulu kamu mungkin mudah luluh, mudah memaafkan. Tapi sekarang, kamu tahu bahwa memberi kesempatan bukan berarti mengulang luka yang sama. Kamu belajar dari yang pernah terjadi. Dan dia tahu, kamu sudah berada di level kehidupan yang berbeda. Bukan lebih tinggi, bukan lebih rendah, tapi lebih sadar, lebih kuat, dan lebih penuh kendali atas dirimu sendiri. Dan di tengah semua kesadaran itu, dia hanya bisa menyesali satu hal. Dia kehilanganmu. Bukan karena kamu pergi, tapi karena dia sendiri yang membiarkanmu lepas. Sekarang, ketika dia ingin mendekat, dia ragu. Takut kamu udah benar-benar menutup pintu. Takut kamu sudah bahagia dengan hidupmu yang sekarang. Takut semua itu tinggal jadi kenangan yang nggak bisa diulang. Jadi, bagaimana pandangannya sekarang? Kamu adalah seseorang yang dulu dia pikir akan selalu ada. Tapi ternyata kamu pergi dengan cara paling elegan. Dengan membuktikan bahwa kamu bisa tetap hidup, bahkan lebih baik tanpa dia. Kamu bukan sekadar mantan. Kamu adalah pelajaran. Kamu adalah bukti bahwa kehilangan bisa jadi titik balik seseorang untuk tumbuh. Dan kamu adalah seseorang yang kini dia pandang dengan penuh kekaguman dan penyesalan. Dan mungkin itulah ironi terbesar dalam hidupnya. Kamu mencintai dia saat dia belum siap menerima. Dia merindukanmu saat kamu sudah belajar melepaskan. Apakah dia akan mencoba kembali? Atau justru memilih untuk terus diam, hanya memperhatikan kamu dari kejauhan tanpa pernah benar-benar jujur pada perasaannya sendiri? Jawabannya nggak sesederhana ya atau tidak, karena saat ini dia sedang berada di titik paling membingungkan dalam hidupnya, di mana segala sesuatu terasa rumit dan penuh kontradiksi. Bukan hanya soal kamu, tapi juga soal dirinya sendiri, tentang siapa dia sebenarnya dan apa yang sebenarnya dia inginkan dari hidup ini. Dia berdiri di antara dua jurang yang dalam dan mengerikan. Satu sisi dipenuhi oleh rindunya yang dalam dan menggebu, sementara sisi lain dipenuhi oleh ketakutan yang besar dan tak berujung. Dalam hati kecilnya, dia masih menyimpan keinginan yang sangat kuat untuk kembali, meskipun keinginan itu seringkali tersembunyi di balik keraguan dan keruhnya pikiran. Dia ingin kembali, mengulang semuanya, memperbaiki apa yang pernah salah, dan mungkin berharap bisa memulai dari awal lagi. Keinginan itu selama ini dia tekan dan sembunyikan, dia pendam dan tutup rapat-rapat di balik semua kesibukan yang dibuat-buat, dan kebisingan hidup yang seolah menutupi rasa rindunya yang tak pernah benar-benar padam. Ada dorongan yang sangat kuat di dalam dirinya, yang terus membisikkan bahwa suatu hari nanti dia harus kembali, harus menatap matamu dengan penuh penyesalan dan keberanian, meminta maaf dengan tulus, dan berjanji untuk memperbaiki semuanya dari nol, tanpa berharap sesuatu yang berlebihan.
Bukan karena dia ingin mengulang cerita lama yang pernah kalian jalani, tetapi karena dia sadar kehilanganmu adalah pukulan yang begitu keras dan menyakitkan, yang sampai hari ini pun belum mampu dia pulihkan sepenuhnya. Rasa kehilangan itu terus menghantuinya, seperti bayangan yang tak pernah benar-benar hilang dari pikirannya. Namun di balik semua keinginan itu, ada dua tembok besar yang menjadi penghalang utama, yang sampai saat ini belum mampu dia lewati. Yang pertama adalah kenyataan bahwa kamu sudah jauh berubah. Kamu bukan lagi sosok yang dulu dia kenal dan cintai. Kamu bukan lagi orang yang akan langsung menyambutnya dengan pelukan hangat atau kata-kata manis ketika dia akhirnya memutuskan kembali. Kamu bukan lagi sosok yang akan mengorbankan segalanya demi mempertahankan hubungan yang pernah hilang. Sekarang, kamu sudah lebih kuat, lebih tegas, dan lebih paham akan betapa berharganya dirimu sendiri. Dan hal ini justru membuat dia merasa kecil, merasa tertinggal jauh di belakang. Merasa bahwa jarak yang terbentang di antara kalian semakin melebar dan tak lagi bisa dia jangkau dengan mudah. Dia melihat kamu bersinar, bertumbuh, dan berkembang menjadi pribadi yang utuh meskipun tanpa kehadirannya. Di kepalanya muncul satu pertanyaan menakutkan yang terus menghantuinya. Masih pantaskah aku kembali ke dalam hidup seseorang yang sudah menemukan damainya sendiri? Pertanyaan itu seperti bayang-bayang gelap yang menutupi setiap langkahnya, membuatnya merasa ragu dan bimbang tentang apakah dia masih layak atau cukup berhak untuk kembali dan merebut kembali hati yang telah kamu bangun sendiri. Sementara yang kedua, dia sedang berperang dengan dirinya sendiri, berperang dengan rasa bersalah yang terus membebani pikiran dan hatinya. Dia belum selesai dengan egonya, dengan kebimbangannya, dan dengan rasa bersalah yang terus menghantui setiap langkahnya. Dia tahu dia pernah menyakiti kamu, pernah mengecewakanmu, dan mengabaikan perasaanmu. Meski begitu, di dalam relung hatinya, dia ingin meminta maaf dengan tulus, ingin mengungkapkan penyesalan yang selama ini dia pendam. Tapi dia belum mampu memaafkan dirinya sendiri, belum mampu menerima kenyataan bahwa dia mungkin telah kehilangan kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Setiap kali dia bertekad untuk melangkah dan menghubungimu, ada suara di dalam kepalanya yang menahan dan menguatkan rasa takut. Kalau kamu belum berubah jadi lebih baik, jangan ganggu dia lagi. Maka dari situlah, dia memilih untuk diam, bukan karena dia tidak peduli atau tidak lagi mencintai, tetapi karena dia belum berani menghadapinya. Dia menahan dirinya, bukan karena sudah melupakanmu, tapi karena dia takut kenyataan bahwa mungkin kamu sudah tidak lagi membuka pintu hatimu untuknya. Hari-harinya kini diisi dengan kebimbangan yang tak berujung. Kadang dia menulis pesan panjang yang tak pernah dia kirimkan. Menulis kata-kata yang ingin dia sampaikan tapi akhirnya terbenam dalam keraguan dan ketakutan. Kadang pula dia memutar kembali kenangan kalian berdua, berharap ada celah kecil, momen yang terlupakan, atau pintu yang belum tertutup rapat agar dia bisa membukanya lagi. Dia mencari-cari alasan untuk kembali, berharap ada harapan di balik semua keraguannya. Tapi dia juga menyadari bahwa waktu tak bisa diputar kembali, dan kamu bukan orang yang akan menoleh ke belakang, hanya karena seseorang baru sadar setelah semuanya terlambat dan terlupakan. Jika kalian bertanya, apakah dia akan datang lagi? Jawabannya mungkin iya, tapi tidak dalam waktu dekat ini, karena saat ini dia masih menyusun keberaniannya, berusaha berdamai dengan penyesalannya sendiri, dan menenangkan hati yang penuh keraguan. Dia akan terus memperhatikan kamu dari kejauhan, diam-diam, seperti seseorang yang pernah memiliki segalanya, tapi memilih untuk melepaskannya karena takut menghadapi kenyataan bahwa kehilangan itu menyakitkan dan tak bisa diulang. Dia akan menunggu waktu yang menurutnya tepat, meskipun kenyataannya waktu terus berjalan tanpa peduli siapa yang tertinggal atau tertinggal. Mungkin suatu hari nanti, dia akan muncul kembali, dengan kalimat sederhana yang terdengar biasa tapi penuh beban. Apa kabar? Yang mengandung berjuta harapan dan penantian, sekaligus ketakutan dan keraguan. Dengan harapan kecil bahwa kamu masih menyisakan ruang di hati, meskipun kenyataannya ketakutan besar bahwa kamu sudah terlalu jauh untuk bisa dia kejar lagi. Tapi jika saat itu tiba, semua keputusan tidak lagi berada di tangannya. Dia mungkin akan datang karena tak lagi mampu menahan semua perasaan yang selama ini dia simpan sendiri.
menunggu waktu yang seolah tak pernah berhenti. Tapi keputusan terbesar akan tetap berada di tanganmu. Apakah dia masih layak diberi tempat di hidupmu yang sekarang, atau cukup kamu kenang sebagai bagian dari masa lalu yang pernah penting dan berharga, tapi tidak harus bertahan selamanya. Karena pada akhirnya, cinta yang tulus memang bisa menunggu, tapi waktu tidak pernah berhenti berputar, dan luka, sekuat apapun awalnya, pada akhirnya akan sembuh, dengan atau tanpa orang yang pernah menjadi alasannya. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.